Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha, bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Mari kita mengenal arti bersih dan sehat agar tahu apa sih bersih dan sehat itu. Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena kebersihan merupakan modal awal dari hidup sehat, dan kesehatan merupakan nikmat yang tak terhingga. Allah menyukai kebersihan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya Allah itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Dalam hadis lain dijelaskan, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian nilai keimanan. Kebersihan dan kesucian sangat penting bagi umat Islam. Ayo biasakan hidup bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran. Kotor belum tentu najis. Contohnya pakaian kotor yaitu pakaian terkena noda saus, tanah, atau tinta. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis sudah pasti kotor. Contoh najis yaitu kotoran, air liur anjing, dan air kencing atau urin. Setelah tahu mengenai perbedaan bersih dan suci, mari kita mengenal najis dan hadas. Najis yaitu suatu kotoran yang menghalangi seseorang beribadah kepada Allah. Contoh benda najis yaitu kotoran, air liur anjing, air seni atau urin, dan bangkai. Sedangkan hadas yaitu kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim, menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan ibadah. Misalnya kentut, buang air kecil, atau buang air besar. Jadi hadas itu merupakan keadaannya, sedangkan najis adalah kotorannya. Contohnya saat kita sedang buang air besar, kita itu sedang hadas dan kotorannya merupakan najis. Untuk membersihkan najis tersebut yaitu dicuci dengan air atau sabun. Lalu untuk menghilangkan hadasnya kita berwudu. Lalu bagaimana membersihkan najis dan bersuci dari hadas? Sebelumnya kita harus mengetahui macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Najis mukhafafah atau najis ringan yaitu najis yang cara mensucikannya cukup dengan cara memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Contoh najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki berusia di bawah 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Najis ini hanya berlaku kepada air kencing bayi laki-laki saja ya. Sedangkan najis mutawasitoh atau najis sedang yaitu najis yang cara mensucikannya harus dicuci dengan bersih hingga hilang bekasnya, warnanya, baunya, atau rasanya. Contoh najis mutawasitoh yaitu kotoran, darah, nanah, dan lain-lain. Cara membersihkan najis mutawasitoh yaitu dengan dicuci menggunakan sabun dan air hingga bersih. Yang terakhir yaitu najis mughaladoh atau najis berat, yaitu najis yang cara mensucikannya harus dicuci dengan air 7 kali siraman. Dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Contoh najis mughaladoh yaitu air liur anjing dan babi. Selanjutnya ada macam-macam hadas, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan oleh buang angin dan buang air besar atau kecil.
Cara mensucikannya yaitu dengan istinja, wudhu, atau tayamum. Istinja atau istilah yang biasa kita kenal dengan cebok bisa menggunakan air. Jika tidak ada air, bisa menggunakan kain, tisu, batu, atau daun. Sedangkan hadas besar itu keadaan seseorang tidak suci disebabkan oleh mimpi basah pada laki-laki, haid atau nifas pada perempuan. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar atau junub. Kegiatan bersuci ini banyak kita lakukan di kamar mandi, maka alangkah baiknya kita mengetahui adab untuk memasuki kamar mandi. Hal yang pertama yaitu kita mendahulukan kaki kiri saat memasuki kamar mandi. Dan hendaklah kita membaca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ithi. Dan saat keluar kamar mandi, hendaknya dahulukan kaki kanan. Serta membaca doa keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar apa itu arti bersih dan bersuci. Juga perbedaan di antara keduanya. Dan juga kita belajar mengenai macam-macam najis dan hadas, juga cara membersihkannya. Nah anak-anak, bagaimana materi yang disampaikan tadi? Semoga anak-anak semua paham ya. Sekarang mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.